Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal pedagogik IPS. Ini soal umum, akan tetapi membutuhkan kejelian dan keterampilan untuk menjawabnya. Soal pedagogik IPS ini sering keluar di SKB dan juga PPG ketika pretest. Baik, kita langsung masuk pada soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini seorang guru selalu memberikan apresiasi atau penghargaan berupa nilai yang baik dan kata-kata positif terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Hal itu dilakukan karena berdasarkan pengalaman nilai yang baik dan kata-kata positif dapat membuat siswa lebih giat. Guru tersebut telah menerapkan prinsip pembelajaran. Kita analisis satu-satu. Dari A, perhatian dan motivasi, B, tantangan, C, perbedaan individual, dan D, balikan atau penguatan. Yang perlu kita ambil kata kuncinya adalah apresiasi, penghargaan berupa nilai baik. Nah, di sini berarti guru memberikan suatu balikan atau penguatan kepada peserta didik dari hasil yang dilakukan pada pembelajaran waktu itu. Jadi sudah jelas jawabannya D. Baik, lanjut saja, kita masuk di soal nomor 2. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, namun selalu terdapat hambatan. Nah, ini hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar. Nah, di sini peserta didik mempunyai hambatan dari faktor luar, yaitu tentang bahan belajar. Di situ peserta didik mempunyai keinginan atau suatu dari keinginan tersebut timbullah suatu tantangan untuk mengatasi hambatan itu. Nah, di sini jelas jadi jawabannya tentang tantangan. Kenapa tidak lainnya? Karena di pilihan A, perhatian dan motivasi jelas bukan, perbedaan individual bukan, balikan atau penguatan ini juga bukan. Baik, kita langsung lanjut di soal nomor 3. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran IPS adalah, sebelum kita masuk di pilihan jawabannya, kita harus tahu bahwa tujuan pembelajaran IPS itu bahwa peserta didik harus peka terhadap masalah di sekitar, terus memiliki sikap atau mental yang positif. Nah, di sini baru kita masuk di poin A, guru harus menggunakan media secara aktif. Tentu media harus secara aktif, tapi kita harus cari yang langsung merujuk ke tujuan pembelajaran IPS ini. B, dalam suatu pembelajaran harus menggunakan satu media. C, persiapan yang cukup dalam penggunaan media ya memang harus. Kemudian yang D, penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Nah, di sini sudah jelas dari tujuan tadi adalah siswa harus peka terhadap masalah, memiliki sikap mental yang positif. Nah, di sini yang masuk adalah perlakuan siswa secara aktif.
Baik, langsung kita masuk pada soal nomor 4. Diketahui dari hasil akhir tes siswa memiliki rata-rata 57,5, dari KKM 65, dan ketuntutan klasikal memperoleh 39,1%. Nah, untuk sekedar informasi saja bahwa klasikal itu secara keseluruhan. Kemudian lanjut, hal ini disebabkan karena pada saat siswa mengerjakan soal dari kelima soal yang mencakup 5 indikator berpikir kritis hanya mampu menjawab indikator 1 dan 2 saja. Maka perlu disusunlah suatu perbaikan tindakan selanjutnya. Pertanyaannya, pernyataan di atas termasuk bagian penelitian tindakan kelas pada tahapan apa? Tentu kalian harus tahu tahapan-tahapan dari penelitian tindakan kelas yang perlu kalian pelajari. Di sini sudah diketahui bahwa sudah memiliki rata-rata KKM, memperoleh ini. Itu artinya penelitian sudah berjalan dan sudah melewati tahap pelaksanaan. Kemudian di peneliti sudah mempunyai hasil. Nah, sudah jelas juga di sini perencanaan sudah dilewati, pelaksanaan sudah dilewati, apalagi pengamatan juga sudah dilewati, jadi tentu refleksi. Lanjut soal nomor 5. Bentuk rumusan masalah yang berhubungan dengan pertanyaan pada satu variabel atau lebih adalah termasuk rumusan masalah. A. Rumusan masalah komparatif, B. Rumusan masalah deskriptif, C. Rumusan masalah asosiatif, dan D. Rumusan masalah deduktif. Dari keempat ini kita pilih satu-satu. Rumusan masalah komparatif. Sebelumnya kita harus pegang kata kuncinya. Satu variabel atau lebih. Jadi bisa satu, bisa lebih. Rumusan masalah komparatif. Komparatif itu artinya membandingkan. Otomatis jika membandingkan maka ada satu variabel dibandingkan dengan satu variabel. Jadi dua. Harus dua, tapi di sini satu, jadi ini salah. Deskriptif bisa kita lanjut C dulu. Asosiatif ini hubungan, jadi sama kayak komparatif. Asosiatif juga memerlukan dua variabel untuk dihubungkan. Kemudian deduktif bukan, jadi di sini jelas deskriptif karena ini satu variabel. Kalau komparatif harus dua, asosiatif juga harus dua. Baik, kita masuk di soal nomor 6. Dalam suatu pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan menampilkan gambar peta Indonesia. Guru kemudian memberikan contoh dengan meletakkan nama-nama kerajaan dan rajanya sesuai dengan lokasi yang ada di peta, kemudian dilanjutkan oleh siswa. Siswa terlihat begitu aktif dan sangat antusias. Pernyataan bahwa penggunaan media pembelajaran memberikan manfaat praktis sesuai dengan ilustrasi di atas adalah, di sini jelas kata kuncinya ini, aktif dan sangat antusias. A. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan. Ya, ini benar, tapi bukan hasil dari aktif dan sangat antusias. B. Media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi belajar. Bisa, langsung C. Media pembelajaran dapat mengatasi batasan indera atau ruang dan waktu. Ini bukan suatu bagian dari aktif dan sangat antusias. D. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa. Ini juga bukan. Jadi jelas B. Karena di sini
kita ambil kata kunci aktif dan sangat antusias. Baik, kita masuk di soal nomor 7. Guru ingin mendesain pembelajaran berkelompok dan menggunakan media untuk menyampaikan materi IPS kelas 6 tentang kerusakan ekosistem. Jika media harus sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, yaitu menganalisis dampak kerusakan ekosistem akibat ulah manusia, maka apakah media pembelajaran yang sebaiknya digunakan oleh guru ketika mengajar? A. Gambar kerusakan alam, gambar binatang buas. Nah, ini binatang buas tidak. B. Video perusakan alam akibat bencana alam seperti tsunami, angin topan, dan gempa bumi. Jelas ini bukan ulah manusia. C. Video akibat perusakan lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, bisa. Pemburuan liar, bisa. Dan penggunaan pestisida, bisa. Jelas C. Kita lihat yang D. Memberikan tabel checklist yang berisi pernyataan mana yang termasuk dampak perusakan. Nah, ini fokusnya di media, jadi ini bukan. Baik, kita masuk di soal nomor 8. Kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari kompetensi dasar. Mendeskripsikan gejala peristiwa. Ini mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga. Ini kata kuncinya, mendeskripsikan. Kemudian siswa sebelum mempelajari, ini sebelum mempelajari. Nah, kita lihat opsinya. A. Mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Asia Tenggara. B. Mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Asia. C. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. D. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Amerika Afrika. Di sini sebelum mempelajari kompetensi dasar, mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga. Jadi sebelum kita mempelajari negara tetangga, maka kita harus tahu deskripsi gejala peristiwa alam yang terjadi di negara sendiri, di Indonesia. Jadi jawabannya jelas C. Kita masuk di soal nomor 9. Jenis penilaian seperti esai cocok untuk soal-soal di bidang studi IPS. Maksudnya agar siswa dapat A. Memaparkan ruang lingkup materi yang dapat dibatasi. B. Menunjukkan pengertian terhadap materi yang dipelajari. C. Terbiasa dengan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan materi. Dan D. Menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Kita harus mencari kata kuncinya. Jadi penilaian seperti essay yang cocok untuk soal bidang studi IPS. Jadi kita juga harus tahu tujuan IPS tadi, sudah saya sebutkan di awal, yaitu keaktifan siswa, sikap siswa, mental siswa yang positif. Jadi di sini yang menunjukkan seperti itu adalah poin B. Kenapa B? Karena siswa menunjukkan pengertian terhadap materi yang dipelajari itu, siswa paham tentang materi yang dipelajari, bukan tentang memaparkan ruang lingkup. Ini bukan, terbiasa dengan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan materi. Karena ini bukan terbiasa, karena ini
masuknya ke isei. Ini juga bisa, tapi kuncinya ini juga isei. Jadi lebih ke B, menunjukkan. Jadi siswa menunjukkannya melalui isei tersebut. Baik, kita masuk di nomor 10. Soal berikut dapat digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa adalah. Nah, ini kemampuan kognitif. Kognitif adalah pengetahuan. Jadi yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas, kognitif itu adalah membangkitkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Nah, sekarang kita coba analisis. A. Ceritakan kembali. Ini bukan. Kenapa? Karena ini bukan pengetahuan awal, tapi dari hasil kita mengamati cerita, kita dapat menceritakan kembali. Kemudian B. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu mengambil buku milik teman? Ini tindakan secara langsung, tidak ada hubungannya dengan kognitif. C. Sebutkan 3 jenis interaksi sosial. D. Peragakanlah cara jual beli yang baik. Ini jelas bukan. Jadi jawabannya yang C. Kenapa C? Karena sebutkan 3 jenis interaksi sosial. Jadi siswa bisa menyebutkan itu dengan cara karena siswa tahu. Jadi pengetahuan yang awal itu siswa